Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Chandra Wijaya dengan NIM 41519010211. Di sini saya ingin mengiklankan layanan masyarakat tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia untuk bersama-sama melawan COVID-19. Untuk syarat ujian akhir semester, kita membicarakan tentang persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah masyarakat multibudaya dengan banyak agama dan kepercayaan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan nilai positif yang patut mendapat perhatian khusus untuk membentuk sumber kekuatan dan keberanian bagi bangsa Indonesia di dunia dengan julukannya yaitu Negara Persatuan. Membicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, ras maupun antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Mengomongi tentang pandemi COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, COVID-19 ialah virus corona yang menyebabkan penyakit menular yang baru ditemukan. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sebelumnya tidak diketahui hingga mewabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. COVID-19 saat ini disebut pandemi yang meluas di wilayah negara di dunia. Virus COVID-19 ini masih menjadi dilema bagi seluruh dunia. Pada awalnya merupakan virus yang hanya menyebar antara hewan dengan hewan. Namun sejak kasus pertama di Wuhan, Cina, telah terjadi virus ini dapat menular ke manusia. Pemerintah harus siap dan cepat tanggap terhadap kasus virus COVID-19 karena virus COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai sektor, antara lain seperti perekonomian dan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mematuhi peraturan protokol kesehatan. Hal ini untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 dan mungkin juga untuk mengurangi angka kematian. Wabah yang begitu merugikan masyarakat, berbagai masalah hadir dampak terjadinya pandemi ini. Salah satu dampak yang paling menonjol yaitu mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Indonesia saat ini terkena dampak pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global. Di berbagai negara telah berkena dampak yang sangat hebat dari virus ini. Pandemi ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya, terutama dalam hal sistem kesehatan. Karena COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai pandemi. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan petugas kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi harus melibatkan masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung. Banyaknya dampak di berbagai sektor, tetapi sektor yang paling menonjol adalah di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi terjadi banyak sekali problematika, diantaranya meningkatnya pengangguran karena omset perusahaan menurun, keluarga yang tidak sejahtera karena tidak berpenghasilan. Akibat dari hal tersebut menjalar dan menimbulkan masalah lain yang baru, seperti meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19,
agar masyarakat terlindungi dari coronavirus dengan menerapkan protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar terhindar dari COVID-19. Ayo, kita bersama-sama untuk melawan COVID-19. Indonesia bebas COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.